Gimana hari-hari ini? Saya yakin kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Terlebih lagi kita menikmati hari-hari kita dengan penuh sukacita. Terlebih buat adik-adik yang berada di rumah, tentu berasa sukacita karena ada bersama keluarga. Terlebih hari-hari kita berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita masuk kepada live streaming cerita sekolah minggu kita atau cerita dalam Alkitab, kita akan menyembah dulu terlebih dahulu. Kita nyanyikan Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap pagi hari, siang hari, sore dan malam. Atau ingat hentinya mengucap syukur atas Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setia. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan masuk kepada ibadah live streaming kami. Engkau memberkati setiap adik-adik yang akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Mari Tuhan, bela firman-Mu terus bertumbuh dalam setiap hati kami, sehingga masa pertumbuhan mereka dari kecil bahkan sampai mereka bertumbuh dewasa Tuhan, bela firman-Mu terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa. Kami siapkan Tuhan setiap pribadi kami untuk mendengarkan firman-Mu, bahkan menerima lawatan-Mu Tuhan. Tidak peduli dimanapun kami berada Tuhan, urapan-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak lagu yang judulnya Hatiku Penuh Nyanyian? Tahu nggak? Kalau ada yang tahu, yuk kita yuk. Nyanyi Nyanyi sama-sama sama-sama yuk. Ayo. Siap? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja Sekalian. Dari awal lagi yuk. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh
masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Asal kau di depanku besertaku selamanya. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Berdoa yuk. Terima kasih Tuhan buat saat ini kami anak-anak sekolah minggu sekini yang ada. Tuhan berikan kami kesempatan, berikan kami kesehatan, bahkan kami masih bisa bermain, makan dan minum, melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan semua karena berkat dan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar itu dapat menjadi kemah dalam kehidupan kami, berkat, menuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Halo adik-adik. Nah, sebelum itu kakak pengen bilang, nih di akhir daripada live streaming kita nanti kita akan pertanyakan seperti beberapa minggu yang lalu. Kita ada 3 soalan. Jadi nanti adik-adik harus dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik. Nah, kalau adik-adik dengar firman Tuhan dengan baik, nanti adik-adik bisa menjawab 3 soalan yang akan kakak kasih. Adik-adik siap? Dan kamu juga siap kakak? Siap dong. Oke. Siapa sih nggak mau hadiah? Oke, kita akan mulai. Adik-adik pernah dengar cerita tentang Zakheus? Kamu pernah dengar cerita Zakheus? Pernah sih. Oh ya? Apa yang kamu tahu tentang Zakheus? Zakheus itu orangnya pendek. Ya, oke. Nah, secara singkat saja kakak akan cerita pada suatu hari ada seorang ini yang di kota Yeriko namanya Zakheus. Gitu loh saudara. Jadi ketika waktu itu ketika dia berada di sebuah kota, dia bekerja sebagai seorang pemungut cukai. Kamu tahu nggak pemungut cukai itu apa? Gimana ya jelasinnya? Pemungut cukai itu kayaknya ya hitung-hitung duit itu gitu. Oh iya yang banyak duit gitu adik-adik. Ya, itu pekerjaannya dari pekerjaan itu. Jadi, nah pada Orang zaman kaya itu, gitu. pada zaman itu pekerjaan seperti itu tidak disukai sama orang tuh, adik-adik. Jadi pada waktu itu dia sangat terkesan atau dia pengen mendekat kepada satu pribadi yaitu pribadi Tuhan Yesus. Pada suatu ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya datang ke kota Yeriko, banyak orang mengikutinya dari belakang kayak kejar-kejaran gitu. Ya. Jadi dia kayak Tuhan Yesus datang gitu loh. Jadi kayak gitu. Banyak orang gitu. Ya, jadi mereka kejar-kejaran gitu. Nah, karena Zakheus ini pendek. Jadi apa yang berbuat adik-adik? Karena Zakheus ini pendek, adik-adik, akhirnya Zakheus ini memilih satu ide bagaimana supaya dia bisa melihat Tuhan Yesus itu ketika Tuhan Yesus lewat. Nah, ketika Tuhan Yesus dikejar banyak orang kan terlalu mepet ya, terlalu desak-desakan gitu. Jadi dia memilih satu pohon yang bernama pohon ara. Nah, ada pohon ara ya? Pohon ara dia adik. Nah, ketika itu dia memilih kata seperti
aku mau lihat nih Tuhan Yesus itu seperti apa gitu loh. Aku mau tahu nih Tuhan Yesus itu orangnya seperti apa. Naik aja sama pohon ini gitu loh. Aku naik aja atas pohon ini supaya aku bisa melihat semuanya. Jadi ketika itu Zakheus memilih untuk naik pohon ara loh adik-adik. Nah, adik-adik tahu apa yang terjadi ketika dia naik satu pohon ara ini? Nggak tahu. Nggak tahu? Kamu belum tahu ceritanya? Ya dengar Tahu. dulu. Ketika Zakheus naik atau manjat pohon ara, ternyata Tuhan Yesus tahu. Kaget nggak? Kaget gitu. Siapa Nah, tuh? ketika Zakheus naik atas pohon, ternyata Tuhan Yesus sudah tahu loh kalau Zakheus itu di atas pohon. Dan itu yang luar biasanya tentang Tuhan Yesus kita. Dia tahu dimanapun kita berada. Sama juga Amen. dengan adik-adik. Mau adik-adik di mana sekalipun, orang tua bisa terbatas ya. Orang tua atau teman-teman itu bisa terbatas, tidak tahu di mana keberadaan kita atau kita itu seperti apa. Tapi Tuhan Yesus tahu, saudara. Karena akhirnya melihat kejadian seperti ini, Zakheus ini merasa kayak, ih, Tuhan kok tahu ya aku di sini gitu. Tuhan kok tahu ya gitu. Jadi akhirnya ketika mereka bertemu, Tuhan Yesus bilang gini, Zakheus, turun dong, turun ke sini. Ayo, aku pengen makan ke rumahmu gitu loh. Akhirnya Zakheus merasa kayak, ih, luar biasa ini Tuhanku ini gitu. Disitulah Zakheus pertama kalinya bertemu dengan Tuhan Yesus, dan di situ juga Zakheus mulai percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Kenapa? Karena pertemuan seperti ini yang telah menggerakkan hati Zakheus untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Dan inilah pertemuan di mana dia merasa bahwa ketika orang di sekelilingnya menolaknya, ketika orang dunia mulai menghakimi pekerjaannya, cara hidupnya, karena pada waktu itu adik-adik, pada zaman itu kalau pekerjaan sebagai pemungut cukai pada waktu itu adalah sesuatu pekerjaan yang dimana orang nggak suka berteman sama kamu, itu seperti sebuah dosa gitu loh Kak. Jadi ketika Zakheus melihat tindakan atau respon daripada Tuhan Yesus ini, dia merasa kayak, wah, aku diterima nih gitu, aku diterima gitu. Adik-adik senang kan kalau ada orang berteman, kalau adik-adik berteman terus temannya tuh kayak, aduh, pengen deket banget loh sama kamu. Nah, ini yang Zakheus hadapi ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia merasa bahwa, oh ya, ternyata di dunia ini masih ada orang yang bisa terima aku apa adanya gitu loh. Jadi dari cerita Zakheus ini adik-adik, ketika semua orang tidak bisa mengerti kita, ketika orang sekeliling kita merasa bahwa, oh, kamu belum gede gitu kan kebiasaannya seperti itu. Ada orang terlalu mengukur kita dengan banyak hal gitu, saudara. Tapi hari ini kakak pengen cerita bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang ada dalam hatimu, apa yang dalam hidupmu. Bahkan Tuhan Yesus tahu kamu itu seperti apa. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus dekat dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk terus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kakak yakin adik-adik dari cerita ini kita dapat belajar bahwa dimanapun kita, posisi kita, bahkan keadaan hati kita, mama papa mungkin bisa terbatas untuk mengerti kita, tapi di sini kita dapat belajar bahwa Tuhan Yesus selalu punya punya kepekaan terhadap diri kita. Oke? Jadi sebelum itu, ini firman Tuhan sampai di sini saja. Kita akan masuk kepada pertanyaannya. Kita akan masuk kepada pertanyaannya, adik. Dengar baik-baik ya. Pertanyaan yang pertama, di kota manakah kisah ini terjadi? Di kota manakah kisah ini terjadi? Dicatat ya. Dicatat ya, adik. Nah, Saya nggak lupa. pertanyaan kedua kakak dong yang ngomong. Yang kedua adalah, pohon apakah yang dipanjat Zakheus ketika hendak melihat Yesus? Ayo. Diulangi lagi Ya. pertanyaannya. Pohon apakah yang dipanjat Zakheus ketika hendak melihat Yesus? Dan pertanyaan terakhir adalah, apakah pekerjaan dari Zakheus? Apakah pekerjaan dari Zakheus? Oke, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Nah, kalau untuk jawaban tadi jangan lupa untuk hubungi
hubungi nomor yang di bawah ini secepatnya biar kamu dapat hadiahnya. Ingat, cuma 3 orang ya. Ya, cuma 3 orang saja. Yang terutama gitu, yang terdahulu maksudnya gitu. Demikian dari saya, Kakak Flo Dan Kakak Billy. Mari kita tutup ibadah kita dengan satu nyanyian dan kita tutup dengan doa. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami hari ini. Tuhan akan Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, dari cerita Zakius ini kami tahu bahwa Engkau memperhatikan hidup kami. Amin. Dimanapun kami berada Tuhan, setiap keterbatasan hidup kami, orang di sekeliling kami bisa memikirkan sesuatu yang tidak seperti kami pikirkan Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah memandang kami dari sudut apapun. Hidup kami selalu berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga kami tahu bahwa kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu, memberkati setiap adik-adik yang sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terus sertai hidup mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada, bahkan terlebih buat keluarga mereka ya Tuhan. Memberkati setiap orang tua yang sedang menjaga mereka juga Tuhan, keluarga demi keluarga Engkau yang terus sertai Bapa. Kami akhiri Tuhan ibadah live streaming kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, sampai Dadah. ketemu minggu depan.